ada fakta unik adalah HR-V versus kereta. Ketika kita adu drag itu menang kereta, padahal tenaganya lebih gede HR-V. Nggak tahu yang ini. Mungkin nanti kalau kita punya unit pinjamannya kita bisa tes langsung. Halo, 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 halo. Udah lama nih gua nggak review mobil ya. Sekali yang review langsung dapet Hyundai Creta facelift. Yes, ini Hyundai langsung ngegas banget. Awal tahun 2025 langsung memasukkan versi terbaru dari Hyundai Creta. Dan nggak cuma versi terbaru, tapi ada kejutan juga. Mau tahu kejutannya apa? Tonton video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okta. Perubahannya di depan nih cukup masif ya. Dia mukanya tuh bener-bener full berubah walaupun dia masih pakai bahasa desain parametric jewel grille ya. Tapi ada satu hal yang noticeable banget di sini adalah lampu DRL ya sekarang nggak ngumpet lagi. Kalau sebelumnya kan ngumpet di black smoke, sekarang dia pakai LED tetap, tapi dia pakai kaca buram gitu. Jadi kayak retro gitu ya. Dan desainnya sebenarnya secara overall dia lebih mengotak. Kelihatannya lebih gagah, tapi lebih mengotak. Dan sini lampu sennya ada di sini, LED juga, pakai kaca buram juga. Dan untuk lampu utamanya di dalamnya ini masih sama, cuma dia frame-nya udah beda lagi. Dan di kap mesin ya, dia sekarang dapat ini juga ya. Guratan-guratan juga beda nih, lebih straight, lebih lurus. Dan di depan sini dia ada sistem kamera ya. Ini untuk sistem Hyundai Smart Sense ya. Dan juga dilengkapi dengan radar. Radarnya ada di bawah. Tadinya gua kira radarnya ada di sini nih, ternyata ini bukan radar ya, ini cuma dia embosnya, tapi bagus loh ini. Dari samping sini, dia masih kelihatannya sama aja, karena emang basisnya masih sama. Tapi yang berbeda adalah velgnya sekarang dia pakai desainnya palang 5 seperti ini. Dan bannya, dia pakai ban Goodyear Triple Max 2 dengan ukuran 215/60 R17. Ya, ini untuk tipe yang prime ya. Nanti ada lagi tipe yang satu lagi yang lebih mantap lagi. Oke, nah sekarang ke atas ini ya, dia masih ada aksen two tone color. Ini opsional, jadi kalau misalnya mau one tone color bisa-bisa aja sebenarnya. Dan roof racknya ini dia ini ya cuma hiasan aja karena ada tulisannya do not apply any load. Tapi secara overall desainnya ini tuh masih kelihatan ganteng banget. Nih gue barusan dapat WA nih dari si Nanda nih, videografer kita. Katanya, iya bang ganteng, kereta kan keren dan tampan. Bisa aja nih jilat Hyundai-nya. Nah ini perubahan yang paling besar tuh terlihat di desain belakangnya. Sekarang desain belakangnya itu lebih bisa diterima. Ya mungkin kalau kalian yang auto geek gitu ya udah tahu kan ini di India sebelumnya udah hancur juga gitu ya. Tapi dibandingkan yang dulu kan desainnya kayaknya duren banget tuh ya kan, yang suka-suka banget, yang nggak suka banget gitu ya, katanya aneh. Nah sekarang ini lebih bisa diterima ya, lebih kekinian. Mobil-mobil modern sekarang juga kayak gini kebanyakan desainnya. Dia pakai LED semua, stop lampnya nyambung juga. Terus di bawahnya nih senada ya. Jadi ini kayak desain depan dan desain belakang tuh orangnya sama gitu. Sampai ke bumper-bumper bawahnya juga senada. Dan nih lihat ini logo Prime-nya ya. Ini fontnya masih sama, tapi logo keretanya ini beda nih fontnya nih. Kita masuk ke bagian bagasinya. Jadi ada kamera belakang ya. Oke, di bagasinya sini masih sama aja, tapi mungkin di sini ada yang noticeable adalah lampunya, ada lampu tapi kenapa masih lampu bolam kuning kayak kandang ayam. Dalam sini dia ada ban serep yang dia pakai velg kaleng. Tapi ukurannya full size. Jadi kalau misalnya bannya bocor, tinggal kalau nggak mau jelek ya tinggal ganti aja velgnya, selesai. Masuk ke bagian interiornya, hal yang paling noticeable perbedaannya adalah di dashboardnya. Karena ini bener-bener baru. Desain dashboard atasnya ini baru semua. Termasuk desain si head unitnya dan juga panel instrumennya ini berbeda. Tapi mungkin secara umum desain ini lebih disukai gitu. Dan hal yang lebih kami suka adalah dia panel instrumennya ya. Ini masih pakai yang lama nih.
yang desainnya masih bagus sih menurut kami ya. Ini menurut gue sih, gue lebih suka yang ini ya daripada desain-desain yang hybrid yang baru itu, kayak terlalu simpel gitu ya. Ini lebih bagus, lebih engaging aja kalau nyetir gitu, berasa kencang, apalagi sport mode ya kan, merah gitu. Merah itu racing atau apa. Dan dia pakai UI-nya ini udah yang paling baru ya, head unitnya. Ukurannya 12,5 inci. Ada navigasinya juga, Android Auto, Apple CarPlay, udah wireless pastinya. Terus di sini dia ada mode senyap ya, ada mode senyap gitu, ada mode valet, semuanya banyak lah. Dan dia bisa ngatur AC juga dari sini. Bisa ngatur AC dari layar, tapi tetap dikasih tombol-tombol fisik ini yang kami suka dari Hyundai. Masih ada tombol-tombol fisiknya, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang yang semuanya di layar. Terus kemudian ke bawah sini, tuas transmisinya masih sama ya. Build quality-nya top notch, luar biasa ini ya. Ini jarang biasanya ditemuin di brand lain gitu. Di harga segini ini build quality-nya luar biasa bagus. Dan dia tetap ada opsi ventilated seat. Dan di sini juga ada tombol dedicated untuk kamera belakangnya. Nah, ini kalau di tipe yang atas ada kamera 360-nya nih. Ya kan? Tipe atas tipe apa? Nanti kita lihat. Di sini tombol traction dan drive mode-nya. Di sini electronic parking brake, dan di sini ada tempat kecil untuk naruh duit receh buat Pak Oga. Nah, kemudian di sini masih ada ini ya, fitur yang sangat-sangat berguna saat COVID ya. COVID sudah 5 tahun yang lalu. Ini masih ada nih air purifier gitu. Kursinya sebenarnya kalau yang bagian bawahnya dia masih sama ininya, patternnya masih sama, tapi yang bagian atasnya dia berbeda. Ya, termasuk sampai ya bagian belakangnya juga berbeda. Harusnya di bagian belakangnya sih nyaman banget, tapi nanti kita coba deh. Dan ini gue sukanya dari Hyundai adalah lihat. Tilt dan teleskopnya tuh jauh. Jadi biasanya gue kalau pakai mobil Hyundai apapun itu, drivingnya tuh jauh banget. Sampai kaki gue gak nyampe malah. Enak gitu. Kalau cewek yang baru belajar nyetir kan gini. Oke, jadi sementara di door trimnya dia masih sama ya, yang empuknya hanya di bagian sini aja kalau kita nyender gitu. Terus juga ada Hyundai BlueLink ya, ada BlueLink dan SOS ini untuk roadside assistance, untuk informasi, untuk emergency assistance gitu-gitulah. Ini sebenarnya salah satu fitur yang kami suka, karena dia bukan cuma sekedar fitur gimmick, tapi dia membuka lapangan pekerjaan. Bayangkan 10 juta genjer nganggur, seenggaknya berkurang lah minimal 1.000 gara-gara Hyundai. Mantep banget kan Hyundai kan. Investasinya itu nggak cuma gue pengen jualan di sini, enggak, tapi dia memikirkan juga ya ekonomi mikro. Ini ada yang kami notice di sini adalah sekarang USB-nya berubah nih. Ini wireless charger di sini ya BTW. Tapi USB-nya yang tadinya USB A dua-duanya sekarang jadi USB-C 1, USB A 1. Ini penting tetap ada USB A karena nggak semua orang punya USB-C gitu. Beli mobil harus beli kabel lagi ya, walaupun harganya nggak seberapa, tapi tetap aja kayak nyebelin aja kalau misalnya kita pakai, wah kita tidak punya yang USB-C gitu. Walaupun kalau saya pribadi sih selalu ada ya gitu, semua kabel. Dan yang jelas di sini paling penting adalah adanya sunroof yang bukaannya sangat besar sekali. Karena tahun ini sudah bukan tahun politik, kami tidak akan membahas ini buat nyalek, enggak. Buat pacar Anda pamer di sosmed, di Instagram. Biar tinggi engagementnya. Kalau nggak ada sunroof, dikiranya cowoknya miskin. Makanya Anda bisa kelihatan kaya dengan Hyundai Creta ini gitu. Fitur entertainmentnya jangan ditanya di sini karena dia salah satu yang terbaik untuk mobil di bawah 500 juta ya. Pakai speakernya Bose, 8 speaker dan suaranya ajib. Tapi kita nggak bisa nyoba sekarang. Nanti kita coba kalau misalnya dapat unit pinjamannya dari Hyundai. Pindah ke belakang sekarang. Ini dia bagian belakangnya. Ini posisi mengemudi gue ya. Tinggi gue 175 cm dan memang agak mundur sih gue. Sebenarnya posisi mengemudi gue mirip-mirip orang 178, 180, 177 mungkin. Dan di belakang sini masih sangat nyaman. Cuma memang dia udah nggak bisa di recline lagi joknya ya. Kami pengalaman banyak sekali dengan Hyundai Creta dan kami sangat suka mobil ini sebenarnya. Dia di kelasnya kan sebenarnya yang 400 jutaan itu nggak ada yang recommended ya, yang all round tuh nggak ada. Tapi seenggaknya Hyundai Creta dia megang di satu segmen, itu kenyamanan, nggak ada yang bisa ngalahin kenyamanan di kelas 400 jutaan, di kelas compact crossover. Di sini ada armrest ya, aja dan di belakang sini buat 3 orang ya, karena ada headrestnya di belakang sini. Dan ruang kepala masih oke lah, untuk tinggi yang
rata-rata orang Indonesia ini masih masih oke banget ya. Dan di belakang sih sebenarnya suspensinya itu empuk banget, nyaman banget, tapi memang ada minusnya karena suspensinya empuk. Jadi kalau misalnya bawa barang banyak dia agak gini, karena kami pernah punya pengalaman mudik pakai Hyundai Creta bawa barang banyak dia agak dangak mobil ya. Tapi ya balik lagi, ini mobil nyaman banget. Tadi kan kami udah bilang, Hyundai punya kejutan di awal tahun ini. Dan ini adalah main course ya. Untuk Anda generasi TikTok, sayang sekali nggak dapat informasi ini. Yuk kita lihat kejutannya apa. Ini dia kejutannya. Hyundai Creta N-Line. Nggak cuma N-Line doang, karena dia pakai mesinnya turbo. Tapi kita bahas dulu perbedaannya sama yang versi Prime-nya. Dari depan udah beda banget sebenarnya. Ininya beda nih, grillnya beda. Terus di sini ada logo N-Line. Ya, jadi N itu artinya apa? N itu sebenarnya kota di Korea, tempat pengembangannya Hyundai N. Jadi N itu stands for Namyang gitu. Terus beda ya, ke bawah juga beda lagi nih, semuanya beda. Even logonya pun beda ya dia. Tuh, ini dia ada bolongannya juga nih, jadi buat masuk angin. Di sini ada kamera. Dan di atasnya sini dia ditambahin panel hitam lagi yang bikin kesannya itu tambah sporty gitu ya. Dan kemudian perbedaannya lagi sebenarnya ada di mesinnya. Kita lihat, mesinnya kita buka dulu ya. Jadi kalau misalnya kereta yang biasa ya, ini aja udah beda nih. Ini kapal lebih berat nih. Ini nggak tahu unitnya yang ini masih dari CBU atau nanti diproduksinya bahkan cek aja. Ini lebih berat daripada yang Prime, jelas banget ini, kerasa banget. Ya, ini dia yang paling menarik dari kereta N-Line. Jadi N-nya tuh nggak bohongan ya, karena dia pakai mesinnya itu 1500 cc turbo, tenaganya 160 PS, torsinya 253 Nm. Jadi udah pasti ini lebih kenceng. Bayangin mesinnya turbo. Ini kalau misal kita nyaingin kelas ya, sebenarnya di HR-V RS. Kalau aja ini harganya bisa di bawah HR-V RS. Ini kalau kata Coach Justin, kelar HR-V RS, kelar. Tapi emang tenaganya masih di bawahnya juga sih. Tapi, untuk varian N-Line ini tidak hanya varian turbo ya. Ada juga yang bermesin NA, jadi variannya ada banyak banget nih. Coba dicatat satu-satu ya. Kereta aktif, Trend, Style, Prime, dan untuk yang N-Line ada yang turbo dan juga non-turbo. Harganya sendiri rata-rata naik 10 jutaan. Dengan perbedaan pada varian turbo 40 juta. Setara satu N-Max ya naiknya. Ada fakta unik adalah HR-V versus kereta. Ketika kita adu drag itu menang kereta, padahal tenaganya lebih gede HR-V. Nggak tahu yang ini. Mungkin nanti kalau kita punya unit pinjamannya kita bisa tes langsung. Di sampingnya yang beda lagi nih ada N-Line. Mesinnya beda. So it's okay buat naruh badge N-Line di sini. Kemudian bannya dia sebenarnya ukuran dan aspek rasionya sama, tapi dia pakai velgnya R18 dan juga sporty kelihatannya ya. Dan juga kalipernya biar lebih sporty lagi dikasih warna merah-merah. Gila keren sih ini. Dan juga di sini dia dop velgnya nih ya. Itu bukan Hyundai, tapi dia pakai logonya N. Itu yang kelihatan perbedaannya. Terus di atas juga ada perbedaannya ya. Dia handle pintunya sewarna body. Kalau yang itu kan chrome tadi ya, kalau yang Prime ya. Ini warna body. Overall sama, yang beda belakangnya. Belakangnya kelihatan lebih sporty lagi karena di bagian atas aja udah ada yang beda ya. Dia dapat tambahan spoiler yang gak lebay, spoiler ya, bagus. Jadi ini kelihatannya tuh OM looknya tuh kental banget gitu, nggak kayak cuma ditambahin aksesoris doang. Padahal ini cuma ditambahin aksesoris doang, tapi ini bagus. Matching sama desain belakangnya. Nah bedanya lagi sama yang tipe Prime adalah dia logonya 15 turbo. Karena ngapain lagi N-Line badge-nya, karena di samping udah ada, di depan udah ada. Sini 15 turbo. Dan perbedaannya lagi ke bawah. Ini dia ada diffusernya ini nih. Solid ya diffusernya ya. Dan juga ada exhaust tips-nya yang dua gini tambah kelihatan sporty gitu. Jadi di sini tuh kelihatan keren banget gitu ya, gitu kayak. Dan yang sudah jelas perbedaan dari Prime adalah dia pakai power back door. Wis, motornya agak berisik nih ya. Ya, intinya semuanya sama aja di dalam sini, nggak usah dibahas lagi. Di Prime juga sama. Kamu lihat ada di sini. Nah, sekarang kita bahas ke dalamnya yuk. Masuk ke dalamnya sebenarnya bedanya itu nggak begitu jauh ya secara desain, tapi secara visual ini lumayan berbeda nih. Karena mulai dari setirnya aja, ini pakai setirnya yang mirip atau ini bahkan common part sama Elantra N.
Jadi beda sama yang tipe Prime nih. Ini keren banget setirnya. Dia lebih sporty dan juga ada red stitchingnya dan ada logo N-nya di sini ya. Dan juga di joknya ini beda ya. Dia ada emboss N-nya, terus desainnya juga beda untuk bagian sandarannya. Ada logo checkered boardnya gini ya. Jadi wah racing banget, tapi checkered boardnya merah ya, bukan putih hitam gitu. Dan juga ada red stitchingnya di sini. Dan kemudian perbedaan yang paling ini menurut kami, dia sudah elektrik 8-way elektriknya. Jadi bisa naik turun, maju mundur. Dan naik turunnya pun bisa depan belakangnya udah beda. Kalau gini kelihatan ya, dia bedanya tuh semuanya tuh interior hitam. Kalau yang Prime itu kan dia ada abu-abunya di atasnya ya. Dan juga di sini kelihatan merah-merah. Ini ambient mood light-nya juga di settingnya merah nih biar tambah racing gitu, biar senada gitu ya. Karena semuanya di sini penuh dengan stitching merah dan juga aksen-aksen merah, termasuk di head unitnya dan ke panel instrumen ini merah juga gitu ya. Semuanya nih merah-merah. Tapi yang detail yang paling keren adalah nih Hyundai itu niat gitu bikin line yang sporty-sportyan. Transmisinya beda pak. Lihat transmisinya. Biasanya merek lain cuma logo-logo doang, kagak ada yang beda. Nah ini transmisinya beda. Lihat. Lebih sporty nih. Wih, mantap ya. Itu. Dan transmisi yang sporty ini, mesin yang lebih kencang, didukung juga sama pedal shift yang bentuknya juga sporty. Jadi kagak asal-asalan doang nambah-nambahin N, kagak. Ini bagus nih. Ini detail yang pinter ya. Jadi kalau misalnya memang harganya lumayan berbeda, worth it gitu. Kayak bedanya apa? Bedanya banyak gitu. Termasuk ini ganti ini pasti harganya kan bakalan mahal ya. Tapi sebenarnya ada satu yang kurang ya. Ternyata UI dari panel instrumen ini masih sama-sama aja, sama yang biasa gitu ya. Mungkin kalau pakai ini lebih sering bakalan di set di sport gitu ya. Bensin lebih boros nanti yang ada. Tapi overall sebenarnya sama aja. Yang bedanya merah-merah itu beda di detail-detail lah. Sentuhan-sentuhannya itu berbeda. Speaker juga masih sama, 8 speaker, pakai premium sound dari Bose. Yang sebenarnya masih kurang. Karena masih kalah sama Soundhorn. Kemudian di kereta N-Line ini, ketika kita pencet si tombol dedicated buat kameranya, dia ada kamera 360 dan juga bisa ngelihat mobil ini secara 3D. Wih, keren ya. Ya, gitu. Dan ini bisa di zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Nah, ini kamera dari atasnya. Dan juga kebiasaan di Hyundai, itu ada blind view monitor kalau udah kamera 360. Jadi ketika kita ngesen, dia bakalan nampilin citra di kamera kanan dan kiri, tergantung kita ngesennya kemana. Jadi gimana pembaruan Hyundai ini? Apakah kalian udah suka? Kalau yang kemarin tuh banyak banget yang love and hate ya soal Hyundai kereta. Sekarang Hyundai ngegas banget mulai 2025. Bukan cuma facelift tapi nambahin varian baru si N-Line ini dan varian yang lebih kenceng. Kencengnya juga nggak cuma aksesoris doang, mesinnya juga beda. Tapi gimana menurut kalian si Hyundai kereta facelift ini? Baik yang Prime ataupun yang N-Line. Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram gue di Dimas Okta dan juga Instagram CVT Indonesia di cvt.indonesia, TikTok CVT Indonesia, dan juga kalian bisa baca berita di website kami di cvtindonesia.co.id. Kalau gitu gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.